Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rusna Jamalia dengan NIM 224022691 Prodi Akuntansi A2 Universitas Balikpapan. Ingin memberikan sedikit argumentasi saya mengenai mengapa kita harus rajin dalam membaca buku. Jadi, tonton video berikut ini. Sebelumnya, menurut data dari UNESCO menjelaskan bahwa minat baca Indonesia ini sangat memprihatinkan, di mana terdapat 0,001%, artinya di antara 1000 manusia, hanya 1 manusia yang rajin dalam membaca. Dan itu nyata di lingkungan saya sendiri, termasuk saya. Sebelumnya itu juga minat baca sangat-sangat kurang. Tapi setelah mengetahui manfaat-manfaatnya itu membuat saya lebih giat lagi dalam membaca. Baik, menurut pendapat saya dari alasan kenapa kita harus rajin dalam membaca buku, yang pertama yaitu menurunkan tingkat stres hingga 60%. Mengapa kita bisa menurunkan stres hingga 60%? Karena ketika membaca itu memperlambat detak jantung sehingga meredakan ketegangan pada otot-otot, meningkatkan jumlah kosakata. Nah, ketika kita membaca nih satu buku, kita itu bisa mendapatkan 5 hingga 15 kosakata yang sebelumnya belum pernah kita dengar atau kita baca. Memiliki pemikiran yang luas karena kita menjadi pribadi yang terbuka dalam perbedaan macam sudut pandang. Alasan kenapa kita harus membaca buku yaitu 2,5 kali lebih rendah terserang penyakit Alzheimer. Ini betul-betul alasan sih kenapa kita harus rajin membaca, karena sejujurnya penyakit Alzheimer itu ya penyakit yang memperlambat kinerja otak kita yang dapat menurunkan daya pikir kita. Jadi kita harus lebih giat lagi dalam membaca agar daya ingat kita itu akan lebih terjaga sehingga kita terhindar dari penyakit Alzheimer ini. Baik, di Indonesia sendiri menurut saya merupakan negara yang banyak sekali berita hoax karena minat baca dari warga-warga ini sangat kurang sehingga memberikan informasi-informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada atau hoax. Sehingga mulai saat ini mari kita lebih giat lagi dalam membaca. Membaca itu terserah apapun yang mau kita baca, mau baca buku kah atau apa, yang penting ketika kita ingin memberikan informasi, baca terlebih dahulu apa yang ingin kita sampaikan kepada yang lainnya. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.